akan mengajarkan tentang dua kata bahasa asing ini, tapi cukup banyak dikenal. Tapi terkenal dengan artinya, saya melihat bahwa banyak sekali yang kacau balau dan tidak mengerti atau bahkan lebih celaka salah mengerti. Karena itu saya merasa penting untuk mengajarkan ini. Dua kata ini yaitu Sheol dan Hades. Sebetulnya artinya sama. Cuma Sheol itu kata bahasa Ibrani dan Hades itu kata bahasa Yunani. Jadi Sheol tentu saja munculnya di dalam Perjanjian Lama dan Hades munculnya di dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Alkitab Indonesia mayoritas kata-kata ini diterjemahkan dengan dunia orang mati, itu yang paling banyak ya. Terjemahkan dunia orang mati, saudara bisa lihat konkordansi maka keluar luar biasa banyak. Tapi ada juga beberapa yang menerjemahkan dengan istilah alam maut. Ini biasanya dalam Perjanjian Baru, saya tidak tahu dalam Perjanjian Lama ada yang menerjemahkan begitu atau tidak. Lalu juga dalam Perjanjian Baru ada yang menerjemahkan dengan kerajaan maut. Dan itu dalam Wahyu 1 ayat 18 dan Wahyu 6 ayat 8. Saya ajak saudara melihat ya, coba ya, Wahyu 1 ayat 18. Ini agak membingungkan ya. Saya akan bacakan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini ada maut, ada kerajaan maut. Yang mana yang Hades itu? Coba kita lihat dalam terjemahan King James. And have the keys of hell. Kelihatannya kata yang pertama yang dia terjemahkan hell ini yang adalah Hades kan ya. Ini kalau disorot memang keluar Hades. Berarti kalau kunci maut, ya mautnya yang diartikan mautnya ini yang Hades itu ya, Hades. Nah, kalau repotnya di RSV tidak bisa disorot lalu keluar bahasa aslinya. Tetapi di sini the keys of death and Hades. Berarti Hadesnya itu yang kerajaan maut. Dalam NIV juga tidak bisa disorot ya. Tapi the keys of death and Hades. Nah, Hadesnya yang kerajaan maut. Dan kalau kita melihat NASB ini bisa disorot. The keys of death. Ini disorot keluar Thanatos bukan Hades. Nah, ini yang Hades. Jadi kelihatannya kalau dibandingkan dengan Alkitab Indonesia, yang maut ini bukan Hades. Tapi yang kerajaan maut ini yang Hades. Jadi King James ini rasanya kebalik saya pikir. Ya, jadi ini salah satu contoh di mana Hades itu keluar dan diterjemahkan kerajaan maut. Karena kita lihat ayat yang kedua yaitu Wahyu 6 ayat yang ke-8. Ini lagi-lagi muncul ada maut, ada kerajaan maut. Di sini ada death. Nah, death-nya Thanatos. Nah, kerajaan mautnya dia menerjemahkan hell. Ini adalah Hades itu, Hades. Nah, RSV namanya tidak menerjemahkan, ditransliterasikan saja keluar Hades di sini. Ya, demikian juga dengan NIV, Hades. Lalu NASB juga menerjemahkan Hades. Jadi kadang-kadang pada waktu mereka tidak yakin artinya mungkin ya. Maka mereka memilih lebih baik tidak menerjemahkan. Tapi transliterasi saja dan diserahkan pada pembaca dan penafsir untuk menafsirkan arti yang benar itu bagaimana. Ya, ini banyak yang tetap menggunakan Hades ya, ESV juga. ESV tadi, sekarang ESV, lalu New King James. Kalau tadi King James-nya hell, New King James tidak menerjemahkan Hades gitu saja. YLT ini juga, jadi banyak yang seperti itu. Ya, kita kembali pada
hal ini ya. Jadi terjemahannya yang paling umum itu dunia orang mati. Lalu ada beberapa dalam Perjanjian Baru menerjemahkan alam maut, dan beberapa juga dalam Perjanjian Baru menerjemahkan kerajaan maut. Dalam Alkitab bahasa Inggris juga diterjemahkan secara bervariasi. Bisa hell, biasanya ini paling banyak pada waktu King James ya. Dan seringkali salah kalau King James menerjemahkan hell. Bisa benar tapi kadang-kadang salah. Lalu bisa juga grave atau kuburan. Ya, atau sekedar ditransliterasikan tetap ditulis Hades. Kalau kata Sheol kok saya tidak pernah ingat ada ditransliterasikan, lalu diterjemahkan setahu saya. Ya, sekarang saudara, kita bicara tentang artinya ya. Ini yang orang seringkali salah. Karena kata Sheol atau Hades itu sangat banyak yang mengartikan sebagai suatu tempat penantian setelah kita mati. Jadi roh orang mati itu semuanya masuk ke Sheol atau Hades. Berarti itu suatu tempat netral. Bukan tempat hukuman. Itu tempat menunggu. Semua orang percaya atau tidak percaya masuk ke sana menunggu sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Lalu baru ada penghakiman akhir zaman, baru masuk surga neraka. Jadi ini kepercayaan dari orang-orang yang percaya adanya tempat penantian. Dan reform secara seragam tidak ada yang mempunyai kepercayaan akan adanya tempat penantian. Jadi menurut saya kalau Sheol atau Hades diartikan sebagai tempat netral, kemana semua roh orang mati percaya atau tidak percaya akan pergi dan menunggu di sana sampai Yesus datang kedua kali baru dihakimi. Saya tidak percaya arti seperti itu. Dan nanti akan saya tunjukkan. Jadi artinya bagaimana? Pertama-tama sudah perlu tahu bahwa kata Sheol atau Hades tidak selalu mempunyai arti yang sama. Jadi tergantung ayatnya, tergantung kalimatnya, maka artinya berbeda-beda. Saya memberikan 3 arti. Tetapi arti pertama dan kedua itu sangat mirip sehingga seringkali suka dibedakan. Ya, yang pertama saudara, kadang-kadang Sheol atau Hades tidak menunjuk pada suatu tempat, bukan tempat tertentu, tetapi dipakai dalam arti yang abstrak untuk menunjuk pada keadaan kematian. Keadaan kan bukan tempat ya. Keadaan kematian atau the state of death, atau keadaan terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Ingat saya dikotomis ya. Saya tidak percaya jiwa dan roh, tapi jiwa atau roh dua itu sama. Ya, tapi tubuh beda, tubuh pisah dengan jiwa atau roh, maka orangnya mati. Nah, itu keadaan kematian. Jadi yang nomor 1 ini bukan tempat tapi keadaan kematian. Nah, saya berikan contoh. Hosea 13 ayat yang ke-14. Nah, pertama-tama saudara perlu melihat di dalam contoh ini ya, supaya bisa mengerti kok contoh ini bisa berarti begitu. Dalam bahasa Ibrani, kalau berkenaan dengan syair ya, ini kan syair ya, maka seringkali, sangat sering, mereka menggunakan 2 kalimat yang artinya sama. Ini kalimat pertama, dan ini kalimat kedua. Artinya sama, tapi kata-katanya berbeda. Ya, coba lihat ya. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Lalu diulang. Akan tetap akan. Kubebaskankah diganti kutebuskah? Mereka tetap mereka. Daripada maut, ini menggantikan dari kuasa dunia orang mati. Jadi 2 kalimat ini sebetulnya identik. Cuma kata-kata yang digunakan berbeda. Itu memang kebiasaan mereka di dalam membuat syair. Dan hal yang seperti ini muncul ratusan kali. Kalau lihat kitab Mazmur, kitab Ayub, khususnya itu kitab-kitab yang penuh dengan syair. Bahkan kitab-kitab yang bukan kitab syair, tetap mengandung syair. Bisa muncul hal seperti ini, bukan main banyaknya. Kalau kita lihat kalimat selanjutnya juga terjadi hal yang sama ya. Hanya sampai di sini saja ya. Jadi kalimat pertamanya itu yang bahasa yang warna biru ya. Di manakah penyakit samparmu hai maut? Nah, diulang lagi saudara. Di manakah tetap di manakah?
Penyakit sampalmu diganti tenaga pembinasamu. Penyakit sampal kan membinasakan. Jadi diganti tenaga pembinasamu. Yang tadi hai maut diganti hai dunia orang mati. Ya. Jadi ini sesuatu yang kita perlu tahu tentang syair di dalam bahasa Ibrani. Dan itu karena orang-orang Yahudinya nanti juga menulis di dalam perjanjian baru, maka itu bisa muncul juga di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Ya, tapi asal-usulnya ini tradisi atau kebiasaan dalam bahasa Ibrani. Sekarang coba kita lihat ayat 4, Hosea 4, 13 ayat 14 ini hanya bagian A-nya saja ya. Akan ku bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan ku tebuskah mereka daripada maut? Berarti kata dunia orang mati di sini, ini artinya disamakan dengan kata maut ini. Berarti artinya kematian. Nah, cocok dengan ini. Ya, keadaan kematian atau the state of death atau keadaan terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Di sini bukan menunjuk pada tempat, tapi menunjuk pada suatu hal yang abstrak, keadaan kematian. Nah, saya berikan contoh yang kedua, saudara. Matius 16 ayat 18. Kalau tadi ini perjanjian lama, berarti ini kata Ibrani Seol ya. Maka di sini adalah perjanjian baru, dan di sini kata diterjemahkan alam mautnya. Mari kita lihat. Matius 16 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Indonesia selalu terjemahkan jemaatku, tapi kalau saya lihat terjemahan Inggris diterjemahkan gerejaku atau my church ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini ada janji Tuhan ya. Dia mendirikan gereja, bukan di atasnya Petrus ya. Tapi kalau saudara baca sebelumnya, Petrus memberikan satu pengakuan iman. Di atas pengakuan iman itu Yesus mendirikan gereja. Dan dia memberikan janji di sini ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Berarti kematian atau keadaan kematian tidak akan menguasai gereja. Nah, pertama saudara perlu tahu gereja itu gereja universal ya. Bukan gereja lokal. Gereja lokal mati, hancur, habis itu bisa. Bahkan gereja yang Paulus dirikan, gereja yang benar, bisa memburuk lalu habis, bisa. Tidak ada janji kalau gereja lokal tidak bakal habis, itu tidak ada janji. Tapi kalau gereja universal, itu ada janji, yaitu di sini. Jadi gereja universal seluruh dunia itu tetap akan ada, saudara. Tidak peduli ada penyesatan bagaimanapun pada zaman siapapun, tetap selalu ada remnant atau sisa orang-orang yang tetap setia. Israel pada zamannya Ahab dan sebagainya. Elia menganggap dia sendiri yang tersisa. Tapi Tuhan bilang pada dia, aku meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah sujud pada Baal dan sebagainya. Jadi selalu ada remnant itu, sisa itu. Gereja musnah total itu tidak mungkin. Gereja universal. Ya, jadi alam maut di sini menunjukkan suatu keadaan kematian. Dijanjikan ini tidak akan menimpa gereja universal. Nah, jadi ini arti pertama, di mana Seol atau Hades menunjuk bukan pada tempat, tapi menunjuk pada suatu keadaan. Nah, keadaan kematian atau keadaan terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Sekarang kedua adalah kalau menunjuk pada tempat, nanti saya bagi menjadi dua lagi ini, maka menjadi 3 ya. Jadi yang dua ini, poin kedua ini menunjuk pada tempat, dan ini nanti ada dua arti. Pertama kuburan, kedua neraka. Ya, coba kita lihat ya. Kalau menunjuk pada tempat, maka Seol atau Hades mempunyai 2 kemungkinan arti. Pertama kuburan, nanti kedua neraka, poin B-nya. Sekarang kita lihat kuburannya. Misalnya Kejadian 37 ayat 35, ini kata-kata Yakub pada waktu dia mengira Yusuf mati. Ya, Yusufnya dijual dan pakaiannya dicelupkan darah dan dibawa kepada Yakub, maka Yakub mengira Yusufnya mati, ditelan binatang buas dan sebagainya. Nah, mari kita baca ya. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan dan serta katanya tidak.
Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ini jelas kalau dilihat dari kalimatnya, aku turun, ya, lalu ke dalam, ini mesti tempat. Nah, kalau ini tidak mungkin diartikan neraka, karena kalau diartikan neraka berarti Yusuf maupun Yakub masuk neraka kan. Dan Yakub belum mati, dia berharap masuk neraka. Begitu nama Yusuf, itu tidak masuk akal, saudara. Jadi, karena mereka ini adalah orang-orang beriman, maka tidak mungkin mereka masuk neraka. Dengan demikian harus diartikan sebagai kuburan. Jadi Yakub mengambil keputusan akan berkabung sampai dia turun ke kuburan. Nah, makanya saya katakan arti pertama ini memang tempat, dan arti yang kedua ini tempat, 2A ya. Yang tadi pertama ini keadaan kematian, tapi 2 ini sukar dibedakan. Memang ini tempat, yang tadi bukan tempat, tetapi ya keadaan kematian dan kuburan, orang masuk kubur itu yang mati juga. Seringkali sukar dibedakan. Ya, tapi makanya seringkali saya campur aduk antara poin 1 dan 2A. Ya, tapi sebetulnya bisa dibedakan, cuma kadang-kadang memang sukar. Sekarang contoh yang kedua, saudara. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Ini lagi-lagi yang tadi saya katakan 2 kalimat itu yang sama itu keluar ya di sini ya. Kalimat pertama Tuhan mematikan dan menghidupkan. Kalimat kedua Tuhannya diganti iya. Menurunkan ke dalam dunia orang mati itu menggantikan kata mematikan. Lalu mengangkat dari sana menggantikan kata menghidupkan. Jadi dia mematikan, dia menurunkan ke dalam dunia orang mati, ini artinya kuburan. Kalau orang mati kan dikubur, ya, Tuhan mematikan, dia menurunkan ke dalam kuburan, gitulah. Ya. Jadi ini di sini kata dunia orang mati atau kata Sheol ini diartikan kuburan. Lalu contoh yang lain, saudara, Yunus 2 ayat 2. Ini waktu dia di dalam perut ikan ya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Dunia orang mati, Sheol. Ini tidak diartikan keadaan kematian. Dia tidak mati kok. Tapi diartikan kuburan. Nah, tapi dia tidak dikubur kan? Seakan-akan dikubur karena ada dalam perut ikan. Ya. Memang dia saat itu bukan ada dalam kuburan. Tapi dia ada dalam perut ikan. Dan dia mengatakan dari tengah-tengah dunia orang mati. Karena pada saat dia ada di dalam perut ikan, dia merasa seperti berada di dalam kuburan. Jadi ini arti poin 2A ya. Di mana Sheol ataupun Hades bisa berarti kuburan. Tempat. Dan artinya kuburan. Kadang 2B tetap tempat tapi menunjuk pada neraka. Gila kalau mengatakan neraka bukan tempat. Ada pendeta mengatakan demikian dan konyol sekali bagi saya. Sekarang saudara, mari kita lihat Mazmur 9 ayat 18 contohnya. Ini perjanjian lama berarti kata Sheol. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Kata kembali ini sebetulnya terjemahnya menurut saya salah ya. Kalau kembali ke dunia orang mati dan dunia orang mati nanti artinya neraka, berarti kita asalnya dari sana kan. Kembali itu kan tadinya dari sana. Nah, kata kembali ini menerjemahkan kata Ibrani shuv, yang bisa berarti turn, berbelok, atau return, kembali. Nah, di sini salah pilih. Sebetulnya orang fasik akan berbelok ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Nah, saudara perlu ingat, di sini ini ayat ini jelas merupakan suatu ayat yang mengancam ya. Karena ditujukan ke orang fasik. Lalu untuk bangsa yang melupakan Allah.
Ya, dikatakan diancam akan berbelok ke dunia orang mati. Nah, karena ayat ini merupakan suatu ancaman bagi orang tidak beriman atau orang yang jahat. Kalau kata-kata dunia orang mati dalam ayat ini diartikan kuburan, maka diartikan itu kuburan atau diartikan tempat netral kemana semua orang akan pergi setelah mati, maka ayat ini akan kehilangan ancamannya. Jadi dalam ayat-ayat seperti ini, saudara, kata dunia orang mati atau Sheol itu harus diartikan sebagai neraka. Baru betul-betul suatu ancaman. Nah, kita kembalikan ke sini. Orang-orang fasik akan berbelok ke neraka. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi mereka jalan lurus begini rasanya kayak jalannya terus ya. Rasanya kayak bakal hidup terus. Wah, mereka kuat, mungkin kaya dan sebagainya. Tapi toto mendadak belok. Dan beloknya masuk ke neraka. Jadi ini suatu ancaman. Tidak bisa tidak diartikan sebagai neraka. Mari kita melihat ayat selanjutnya. Amsal 15 ayat yang ke-24. Jalan kehidupan orang berakal budi. Ini berarti kan orang saleh ya, orang beriman ya. Menuju ke atas. Ini pasti surga maksudnya. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Di bawah ini kontrasnya di atas ke atas tadi. Nah, kalau ke atas ini surga, yang di bawah ini apa? Mestinya neraka ya. Jadi kata atas dalam ayat ini jelas menyebut surga. Dan karena itu kata-kata dunia orang mati di bawah tidak bisa tidak itu merupakan neraka karena kontras memang. Atas bawah maka pasti dikontraskan. Kontrasnya surga mesti neraka. Bukan tempat penantian, tidak ada itu. Bukan kuburan juga. Mari kita lihat ayat yang lain lagi sekarang perjanjian baru berarti kata Yunani Hadas ya. Matius 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Nah sekarang kontrasnya, kalau tidak, engkau akan diturunkan. Diturunkan kontras dengan dinaikkan. Sampai ke langit, kontrasnya sampai ke dunia orang mati. Selanjutnya tidak usah dibaca, saya hanya menekankan bagian A. Kapernaum adalah kota yang di mana Yesus luar biasa banyak melakukan mujizat dan mengajarkan Injil. Tetapi tidak ada atau nyaris tidak ada yang bertobat. Nah, mereka menerima terang yang banyak tapi tidak bertobat. Wah, hukumannya berat sekali karena itu dikatakan lebih berat dari Sodom dan sebagainya. Nah, tapi sekarang penekanannya saudara. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit atau ke surga? Ingat dalam Yunani maupun Ibrani ya. Langit dan surga itu tidak dibedakan. Bahasa Inggris membedakan sky dan heaven. Bahasa Indonesia membedakan langit dan surga. Tapi bahasa Ibrani semua pakai kata Shamayim. Dan bahasa Yunani keduanya juga menggunakan kata Yunani Uranos. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke surga? Itu sama. Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Laki-laki di sini ada kontras. Dinaikkan sampai ke surga, diturunkan sampai ke dunia orang mati, maka dunia orang mati tidak bisa tidak harus berarti neraka. Berarti kata Hadas di sini berarti neraka. Sekarang saudara kita melihat Lukas 16 ayat yang ke-23. Sampai dengan 25. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ini Lazarus orang kaya. Kaya pun ya dikubur, mati juga. Ya Lazarusnya mungkin matinya tidak dikubur, dibuang, saya tidak tahu. Tapi bagi mereka mayat itu najis, maka mestinya ya dikubur juga. Tapi kuburnya pasti tidak meriah seperti orang kaya.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nah, alam maut ini Hades. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sebetulnya bukan di pangkuannya, tapi Lazarus ada di dada Abraham itu ya, dalam pelukan di dada itu ya maksudnya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dikatakan nyala api, sangat kesakitan, sangat menderita. Apa alam maut ini? Kuburan tidak mungkin. Tempat netral tidak mungkin. Ini pasti menunjuk pada neraka. Karena ada nyala apinya dan dia tersiksa, sangat menderita. Mana bisa bukan neraka itu gimana? Jadi saudara, kita sudah melihat bahwa kata Ibrani Sheol atau kata Yunani Hades bisa punya 3 arti. Pertama, kalau bukan tempat, itu menunjuk pada keadaan kematian atau keadaan terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Kedua, kalau menunjuk pada tempat, bisa 2 arti lagi. Yaitu pertama menunjuk pada kuburan. Dalam hal ini netral, semua mati dikubur. Tapi beda netralnya dengan tempat penantian. Ya. Nah, yang kedua, kalau ayatnya mengandung ancaman atau mengkontraskan dengan surga, maka harus diartikan sebagai neraka. Dan ayatnya menunjukkan orangnya menderita, tentu harus diartikan sebagai neraka. Hanya itu, saudara. Saudara boleh lihat konkordansi dan cari dunia orang mati, alam maut dan sebagainya. Cari, baca semua ayat dalam Alkitab. Maka sudah akan mendapatkan bahwa kata Sheol atau Hades tidak pernah digunakan untuk menunjuk pada tempat penantian atau tempat netral. Kemana semua orang mati, rohnya akan pergi dan menunggu di sana sampai Yesus datang kedua kalinya baru dihakimi. Tidak ada. Reform percaya langsung ya. Atau masuk surga atau masuk neraka. Roh orang mati itu. Hanya rohnya, kalau tubuhnya memang nanti waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi mati langsung atau surga atau neraka. Tidak percaya tempat penantian. Mungkin si Fentang percaya, tapi kalau dia percaya berarti dia salah. Saya tidak percaya tempat penantian, dan semua orang reform dalam hal ini seragam, tidak ada tempat penantian. Dan ini memang terbukti dari kata Hades atau Sheol yang tidak pernah menunjuk pada tempat penantian. Tidak percaya saya, silahkan cari. Kalau bisa menemukan ayat di mana ada kata Sheol atau Hades menunjuk pada tempat penantian atau tempat netral, kemana semua orang mati akan pergi dan menunggu di sana sampai Yesus datang kedua kalinya, tolong ayatnya berikan kepada saya. Tidak akan ada yang seperti itu. Jadi hati-hati saudara, ketemu kata ini, ya, yang sering lazimnya diterjemahkan dunia orang mati, kadang-kadang alam maut, kadang-kadang kerajaan maut, maka ini artinya 3 kemungkinannya, dan konteks menentukan. Kita pilih arti yang mana. Kadang-kadang keadaan kematian, kadang-kadang kuburan, kadang-kadang neraka. Yang pertama dan kedua hampir sama, mau disamakan terserah. Ya. Mati, kubur, neraka. Jangan menafsirkan lain dari itu. Sudah menafsirkan lain dari itu, keluar segala macam kekacauan. Moga-moga dengan pelajaran singkat ini saudara sudah mengerti dan mengingat arti kata Ibrani Sheol dan kata Yunani Hades, dan bisa menggunakan dengan benar sekaligus membetulkan pandangan yang salah pada waktu saudara menafsirkan kata ini menunjuk pada tempat penantian. Sampai di sini pelajaran ini.